Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali nih di channel Study with Student bersama saya Nusa Biransyah. Dan pada video kali ini kita masih melanjutkan belajar kita tentang pemrograman mobile. Kita masuk di episode ke-15 teman-teman semuanya. Kita akan bahas tentang Android Components atau komponen Android. Jadi pembahasan kita itu pada video kali ini lumayan banyak. Kalau nggak salah ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. Karena yang satunya saya gabung di radio group dan radio button. Nah ini, kalau nanti waktunya nggak kelamaan, kita akan bahas sekali. Cuman kalau saya rasa kelamaan, ya kita potong jadi 2 part gitu aja ya. Oke, jadi sebenarnya untuk yang text view, button, image view, ini udah kita pelajari atau kita udah terapkan di video-video sebelumnya. Dan yang akan saya kasih tahu di sini, ini adalah yang beberapa UI controls yang sering saya gunakan ketika membuat aplikasi mobile, terutama menggunakan Java Android Studio. Kalau Compose nanti dulu deh gitu ya. Oke, jadi ini. Yang pertama text view harusnya kita udah tahu ya, adalah komponen Android yang digunakan untuk menampilkan teks. Jadi ya udah, simple aja. Kita next button juga udah. Terus ini juga klik ya, klik event listener pada button kita udah belajar. Terus image view juga untuk menampilkan foto atau gambar. Gambarnya itu diletakkan di folder drawable. Kita panggilnya menggunakan Android SRC. Gitu, simple aja. Nah sekarang kita masuk ke edit text. Edit text itu adalah komponen Android yang digunakan untuk menampung teks inputan. Jadi kalau kita mau ngetikin sesuatu, nah kita bisa pakai edit text ini. Mempunyai beberapa tipe inputan yang dapat diisikan pada atribut Android input type. Nah ini, ada teks, ada non, teks multiline, dan lain sebagainya. Kalau password ya teks password gitu ya. Kemudian ada date, number, date time, dan lain sebagainya. Gimana kalau kita langsung praktekkan? Ya praktek lah ya. Langsung saja teman-teman semuanya, kita langsung praktekkan. Jadi di sini saya nggak mau berlama-lama. Ini main, kemudian nanti ada button. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman harusnya udah paham konsepnya. Ini nanti menuju praktik Android Component. Langsung saya larikan ke kelas yang namanya Android Components.activity. Activity.java. Gitu. Seperti ini. Saya buat scroll view. Scroll view. Mana ini suggest-nya text view. Kemudian ini match parent. Kemudian ini match parent juga. Gini, scroll view ya. Kemudian top to top parent sama start of parent. Udah 2 aja cukup deh kayaknya. Oh ya, ini paddingnya saya nggak mau letakkan di sini, saya mau letakkan di scroll view-nya aja. Nah gini. Aman ya, aman. Oh ini kenapa? Oh, wrap content, match parent semuanya. Nah gitu. Padding horizontal aman. Kemudian dalamnya saya mau linear layout biar nanti tampilannya bisa ke bawah. Wrap content. Ini orientasinya, jangan lupa orientationnya vertikal. Nah gini. Text view harusnya kita udah paham. Kita pakai style yang sudah kita punya, yaitu menggunakan label. Gitu misalnya. Terus teksnya misalnya gini aja deh. Teksnya masukkan, ini hardcode ya teman-teman semuanya, karena cuma contoh, harusnya teman-teman udah paham konsepnya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Masukkan nama gitu aja. Ini cuma contoh untuk beberapa atributnya. Ini margin top first element. Nah gini, aman. Kemudian tadi untuk yang implementasi image view, misalnya ini width-nya match parent ini 100 dp aja. Ini src misalnya kita ambil logo aja. Nah gini. Kemudian adjust view bounds true. Nggak ngaruh karena ya bener sih kayak gini. Oke, harusnya ini wrap content, cuman ya udah nggak apa-apa. Ini cuma contoh ya. Untuk menampilkan image gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Sekarang masuk ke edit text. Misalnya ini width-nya match parent. Kemudian height-nya wrap content. Kita kasih ID karena nanti kita bakal tangkep
inputannya di logic kita. Misalnya di sini edit text name gitu aja. Oke, terus saya mau kasih hint tuh kayak placeholder teks bayangan gitu. Nama Anda gitu aja deh. Nah tuh kayak teks bayangan gitu. Sip ya. Terus nanti saya mau gini deh. Di bawahnya itu ada button. Kita mau pakai style button aja. Teksnya submit gitu aja deh. Terus ID-nya btn submit. Dah. Ini aja. Terus nanti di bawahnya ada apa namanya view. Kita udah punya divider ya kalau nggak salah. Style divider ini, terus nanti di bawahnya saya mau kasih di sini text view apa nih, result gitu ya. Ini labelnya, stylenya label, teksnya jangan dulu, ini saya kasih ID txt text view result. Dan nanti ketika kita nginputin beberapa inputan, terus kita submit, muncul tuh tulisannya di sini. Udah sesimpel itu ya. Jadi pertama kita akan tarik ini nih, edit text sama button sama text view result. Jadi gimana? Kita siapin dulu ya. Berarti yang pertama edit textnya dulu deh. Edit text gitu. Edit name. Dah, sama satu lagi button juga btn submit, sama satu lagi tadi ya text view ini txt result. Dah, ini deklarasi komponen, teman-teman harusnya udah paham. Terus ini inisialisasi sekarang, inisialisasi komponen. Ini edit name sama dengan edit text, nggak perlu pakai redundancy casting seperti ini. Ini r.id.edt name. Terus button btn submit sama dengan find by id di btn submit aman. Terus txt result sama dengan view by id txt result. Pakai tab 9 tuh teman-teman, semuanya gampang banget. Udah, ini saya yakin gak ada yang salah. Tuh, cuman lemot aja suggest-nya. Pertama, ini kita kasih event klik button submit. Ketika btn submit diklik, set on click listener gitu ya. Kita pakai versi lambda. View. Dah gini, kita akan jalankan fungsi namanya get result. Get result kita belum punya, kita tambahin fungsi baru. Jadi private aja deh. Private void get result. Gini. Aman. Kita bisa gini nggak ya? This titik get result. Bisa aja. Oke, sama aja ya. Gini. Oke, jadi gimana dong? Jadi caranya adalah gini aja deh, kita siapin string result gitu. Result text awalnya kosong dulu. Jadi gini, result text sama dengan awalnya itu kosong. Terus ini kita akan get value dari edt name tadi. Jadi caranya gini, kita akan edt name get text. Nah gini aja sebenarnya caranya. Nah berarti kita akan gini aja deh, result text kita akan tambah dengan ini bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Kita akan concat dengan gini. Nama sama dengan siapa sama dengan edt name get text to string. Karena dia itu objek. Teman, kalau misalnya objek awalnya kita udah kasih dia string, ya udah jadilah. Gitu. Cuman lebih aman ya tuh string, aman. Gitu. Terus nanti di ujung tampilkan resultnya. Gitu.
Oh ya, ini berarti setelah result text kita nolin, txt result juga kita akan set text-nya jadi ya 0 gitu. Terus nanti yang terakhir adalah txt result, kita akan set text dengan result text. Nah, gimana? Paham? Mudah-mudahan paham ya. Simple aja untuk nge-get nilai atau inputan yang kita isi pakai metode yang namanya getText. Kalau mau nge-set text berarti pakai metode yang namanya setText. Sesimpel itu. Kita coba dulu. Ini first time running jadi agak lama teman-teman semuanya. Ini kalau misalnya saya agak kecepetan ngejelasinnya nggak apa-apa karena harusnya teman-teman juga udah tune. Tinggal pengenalan lebih dalam aja. Nanti. Oke, ke sini. Misalnya nama Anda Yunus Febriansyah gitu ya. Oke, terus scroll. Oh iya, ini kita belum matiin scrollnya. Submit. Nah ini. Nama Yunus Febriansyah. Sesimpel itu? Simple dong. Terus apalagi nih? Tadi ya kita benerin dulu untuk scroll view-nya deh. Scroll view ini scroll bars none. Dah. Aman? Seperti ini. Nanti kita akan lakukan semuanya itu di atas buttonnya. Terus kita get nilainya. Lanjut teman-teman semuanya. Edit text beres, sesimpel itu. Dan untuk ini tadi silahkan disesuaikan tipenya mau apa. Berhubung saya text. Jadi saya mau gini aja. Input type-nya text. Ini default ya. Kalau kita nggak kasih berarti input type-nya text gitu. Kalau kita kasih ya berarti kayak semula default-nya. Cuman kita bisa ganti apapun. Default saya adalah teks karena saya butuh teks aja. Gitu, teks itu cuma nginputin karakter atau ya huruf-huruf cuma satu baris aja. Kalaupun lewat nanti terus dia ke kanan gitu. Kalau teks multi-line berarti dia nanti ke bawah ke bawah ke bawah. Aman, edit text. Kemudian yang berikutnya checkbox. Gitu. Checkbox adalah komponen Android yang digunakan untuk memilih satu atau lebih opsi. Gitu. Misalnya nih, kita punya text view lagi, kawan-kawan. Nggak perlu deh, margin top udah gini aja. Atau nggak apa ya? Ya udah nggak apa. Gini ini margin top elemen, udah gini aja. Ini masukkan apa ya? Checkbox tadi, gini deh. Hobi kamu, gitu aja. Contoh ya teman-teman semuanya. Kalau gua nggak gitu contohnya, silahkan disesuaikan dengan contoh yang menurut teman-teman bagus. Check box, ini width-nya wrap content aja, height-nya wrap content juga. Ini harusnya kasih style, cuman ya udahlah gitu ya. Ini checkbox, terus text-nya saya mau kasih gini deh. Hobinya ada 3 misalnya. Hobi yang pertama mancing. Gitu, ini ID-nya. Berarti CB checkbox mancing. Terus yang berikutnya checkbox ngoding. Ini saya nggak jelaskan semua secara detail di slide, jadi mohon kalau misalnya nanti teman-teman download slide-nya juga ditonton videonya gitu ya. Jadi supaya nggak acak-acakan juga. Ngoding, mancing, sama satu lagi hobinya rebahan. Ya itulah pengangguran ya. Rebahan, aman. Cara nge-get text-nya gimana? Sama aja. Sama aja. Berarti kita harus tangkap dia di sini. Check box CB mancing, CB ngoding, CB satu lagi tadi apa ya? Rebahan ya. Terus kita inisialisasi berarti CB mancing sama dengan find view by ID, ini CB mancing. Itu terus CB ngoding, kita find view by ID CB ngoding. Satu lagi berarti CB rebahan, kita find by ID CB rebahan. Nah gini. Terus kalau misalnya btn submit nanti diklik, buttonnya diklik, maka setelah ini get text dari
checkbox jika checkboxnya aktif atau diseleksi gitu atau dipilih. Jadi caranya gini, if kalau CB mancing is selected, is checked, artinya dia terseleksi, maka ngapain? Ini harusnya satu aja deh. Maka txt result, bukan txt result text, kita akan concat dengan, ini karena saya nggak mau banyak baris ngoding, jadi gini aja. Ke bawah, enter. Lalu hobi. Bentar. Mending gini aja deh. Result text. Gini. Hobi. Dah. Hobi. Mancing gitu. Aman ya? Aman deh. Mancing. Terus begitupun juga dengan yang CB ngoding. Begitu juga dengan yang rebahan. Gitu. Jadi dia akan menampilkan nilainya kalau kita seleksi kan gitu ya. CB rebahan. Sip banget. Aman. Cobain lagi. Harusnya keren sih ya. Cuman ini kayaknya inputannya nggak jelas kasusnya apa. Nama Anda siapa nih? Maulana. Terus hobinya mancing sama rebahan. Mancing rebahan. Mancing aja. Mancing ngoding, semuanya boleh. Gitu. Jadi kita bisa memilih semua pilihan yang disediakan oleh checkbox. Gitu. Contohnya kita pilih hobi. Aman ya teman-teman semuanya, itu checkbox, harusnya teman-teman udah familiar dengan itu, tinggal penerapannya aja di Android bagaimana. Terus yang berikutnya adalah toggle button. Jadi toggle button itu adalah komponen Android yang digunakan untuk memilih satu di antara dua opsi pilihan aja. Jadi sistemnya kayak on off, cuman kita bisa ambil nilainya berdasarkan teksnya. Kalau nanti kita on berarti teksnya apa, kalau off teksnya apa. Kayak gini nih, text off sama text on. Gimana kalau kita langsung implementasikan saja daripada banyak basa-basi. Kita ambil contoh apa ya? Udah makan belum gitu aja ya. Udah makan belum? Belum. Nih, udah makan belum? Terus di sini berarti toggle button ini wrap content, ini wrap content juga. Kita kasih ID tg toggle makan gitu ya. Ya, makan. Ya namanya saya kok jelek ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tapi ya sudahlah. Defaultnya dia off sama on teman-teman semuanya. Kita bisa custom. Berarti text on-nya atau text off-nya dulu. Misalnya off-nya itu belum. Kemudian on-nya, text on-nya sudah gitu. Terus kita ambil di sini. Di apa nih? Toggle ya. Toggle button tg makan. Kita inisialisasi tg makan sama dengan find view by id tg makan. Dah. Terus kita akan ketika tombol submit yang diklik, kita akan gini. Get text dari toggle button. Berarti result text kita akan concat dengan status makan
apa gitu. Jadi tg bentar. Result text. Oke, kita concat juga atau sekalian ya di sini. Kita akan concat tg makan get text. Dah gini aja. Misal. Ngawur ya, ini inputan apa? Coba yang nanyain makan udah belum gini ya. Tapi ya udahlah ya, nanti disesuaikan dengan project teman-teman semuanya. Nama Ajis. Ajis pakai Z ya. Wi mancing rebahan. Belum makan, sudah makan. Simpel itu, aman ya, aman banget. Aman. Kayaknya saya ngerasa ini ada yang aneh deh. Ini kasih padding deh. Yang di mana ya? Gini. Padding. Vertikal. Berapa ya? Misalnya. Udah gini aja coba. Nah kan lumayan. Sudah. Apalagi? Kita akan belajar tentang switch. Nah, switch ini kayak toggle button. Cuman bentuknya kayak apa ya? Kayak saklar gitu, on off, dah gitu aja. Switch adalah komponen Android yang digunakan untuk memilih satu di antara dua opsi pilihan, iya atau tidak. Kalau misalnya yang toggle button tadi, iya atau tidaknya kita bisa ganti untuk teksnya. Sedangkan kalau misalnya switch ini ya udah hidup atau mati gini, nggak ada teksnya. Cobain ya, cobain. Text view-nya saya mau pakai kembali. Oh, masih jomblo ya. Masih jomblo. Gini. Switch wrap content ID switch misalnya is jomblo misalnya gitu. Dah, sesimpel ini. Terus berarti cara ngeceknya kayak tadi tuh, kayak yang checkbox. Dia tuh aktif enggak gitu. Get text dari switch, bukan get text ya. Ini bukan get text tapi check is checked itu. Kalau misalnya saya lupa deh. Kalau misalnya oh iya kita belum inisialisasi sama deklarasi. Ini switch SW is jomblo. Kita inisialisasi SW is jomblo sama dengan find view by ID. SW is jomblo aman. Terus ini berarti ini get is checked dari switch. Gitu. Ini result text. Ini status jomblo gitu ya. Akal-akalan siapa ini? If kalau misalnya SW is jomblo is checked gitu. Artinya dia terseleksi on. Berarti saya mau result text kita concat dengan iya. Gitu. Jomblo, yes. Else result text tidak dong. Dah. Cobain ya. Siapa lagi nih nama yang bakal kita korbanin? Oh iya, yang pasaran-pasaran aja ya. Yang pasaran-pasaran aja. Rizky. Oh, oke. Berapa banyak orang yang namanya Rizky ya? Udah makan belum? Belum. Masih jomblo? Iya. Ya elah. Masih jomblo? Enggak. Masih jomblo? Iya. Dah. Gitu kawan-kawan.